Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga semuanya selalu sehat-sehat saja dan dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Teman-teman, sekarang fenomena banyak orang tua yang menanyakan terkait anak-anaknya susah diatur. Maka akan muncul pertanyaan, bagaimana sih sebetulnya ilmu parenting atau pendidikan di dalam Islam? Kalau kita rangkumkan dalam garis besar, maka bismillah, di dalam Islam pilar utama pendidikan dalam Islam itu hanya dua. Satu doa, dua keteladanan. Apa maksudnya? Kita bahas pelan-pelan ya. Bicara tentang doa, kita ambil contoh misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Murid-murid, anak-anak beliau itu menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Orang-orang sukses semuanya. Salah satu penyebabnya, wasilahnya, Imam Syafi'i itu kalau bangun tahajud, beliau mendoakan murid-muridnya, anak-anaknya ya. Sehingga ini kita lagi nggak akan berbicara, ada orang nanti akan bilang, loh kok seumur hidup nggak pernah tahajud, kan nggak dosa? Iya betul, tapi kita tidak sedang bicara fikih sholat tahajud, dosa atau tidak, bukan. Kita sedang berbicara tentang membangun generasi ya. Dan ternyata kita mendapat pelajaran contoh dari Nabi kita. Perlu kita ketahui, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umat. Rasul dapat wahyu dari Allah, lalu diperintahkan menyampaikan kepada umat. Terus gimana maksudnya kok? Ketika turun surat Al-Alaq, ayat yang pertama turun ya, ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika ayat 1-5 itu turun, Muhammad SAW itu beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi ya, karena itu baru turun ayat, belum ada perintah untuk berdakwah. Perintah untuk berdakwah ternyata turun di Quran surat ke-74 tidak lama setelah itu, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Itu sudah turun perintah berdakwah ya. Beliau diperintahkan menyampaikan kepada orang-orang. Sebelum itu, ternyata ada riwayat yang menyebutkan turun satu ayat yang lain, turun satu surat yang lain, yaitu surat ke-73 kalau urutan mushaf, yaitu surat Al-Muzammil. Apa perintah di surat Al-Muzammil? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, kum, bangkit, disuruh bangun juga. Qumil laila illa qalila, bangun kamu di malam hari kecuali sedikit. Bahkan kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Nabi tengah malam udah bangun. Hikmahnya adalah bahwa Masya Allah, sebelum Nabi diperintahkan berdakwah, Nabi diperintahkan bangun tahajud dulu. Ini kejadiannya jauh sebelum Isra Mi'raj loh ya. Sebelum sholat 5 waktu ada turun perintahnya, Nabi disuruh tahajud dulu sebelum berdakwah. Menunjukkan bahwa memang punya power banget orang yang punya tahajud. Dua orang yang sama bicara hal yang sama ya, dua orang ini, satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud, hasilnya bisa beda kepada orang yang mendengar, meskipun yang dibicarakan plek sama. Kan bismillah, yuk bangun tahajud untuk mendidik generasi, bismillah, akan lebih mudah. Yang kedua, terkait keteladanan ya, kan Masya Allah. Ketika kita bicara tentang imamat, contoh ada Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Di situ Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, di situ muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Imama, kata guru bahasa Arab saya dulu, dia punya satu dasar kata dengan istilah pola. Betul, artinya pemimpin, tapi dia juga satu dasar kata dengan pola. Sehingga ternyata memimpin dari sudut pandang secara bahasa aja, itu nggak cuma asal nyuruh, tapi ngasih pola, ngasih contoh. Sebagaimana ngejahit, kalau udah ada polanya lebih gampang ya, daripada sekedar asal suruh potong sini sana sini. Nggak, ada polanya lebih mudah ya. Sehingga bahkan ada pertanyaan nih, kok Nabi sukses mendidik sahabat, itu Nabi pernah nyampe mukul sahabat nggak sih? Apa jawabannya? Ternyata pernah, hadirin ya. Sahabat tuh ada yang pernah kena jewer sama Nabi, ada yang pernah kena pukul. Riwayatnya adalah ketika Nabi menjelang wafat, ada sahabat yang Nabi bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku hari ini juga. Kita tahu kan ada sahabat yang angkat tangan, dulu perutku pernah kena pukul olehmu wahai Rasul. Bahkan ketika Nabi suruh balas, dia malah meminta Nabi buka baju, karena waktu itu katanya lagi nggak pakai baju. Sahabat yang lain udah geram, ternyata sahabat itu hanya ingin memeluk Nabi
Karena dia mengetahui yang bersentuhan kulit dengan Nabi diharamkan api neraka baginya. Tapi hikmahnya adalah sahabat pernah ada yang kena jewer, kena pukul sama Nabi, walaupun terlepas disebutkan sengaja atau tidak sengaja. Mereka tidak ada yang kesal, tidak ada yang marah, tidak ada yang dendam kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta sama Nabinya. Izin ya, anak kita lagi main handphone terus, orang tuanya ngambil, marah. Tapi kalau anak kita ngefans misalkan sama artis Korea, terus artis Koreanya datang ke Indonesia, ngambil handphone dari itu anak, marah nggak kira-kira anak itu? Enggak, karena yang ngambil idolanya. Ini juga, sehingga mendorong, ayo wahai para orang tua, nggak bisa jadi soleh doang, rajin sholat, rajin ngaji, ayo jadi orang tua yang juga layak diteladani, layak dikagumi, punya prestasi. Izin ya, pernah di satu sekolah kami survei, ditanya ke anak-anak, silakan tuliskan apa kebaikan orang tua kalian. Begitu banyak anak-anak yang bingung mikir apa bagusnya orang tua saya ya, sampai bingung nggak tahu mesti ngapain lagi. Ternyata bahkan ada di antara itu ada orang atau ada anak-anak yang bahkan bisa menuliskan begitu banyak kebaikan orang tuanya. Masya Allah ya. Dan ketika dilihat kualitasnya, si anak dan orang tuanya memang kualitasnya berbeda. Ketika si orang tua sudah bisa jadi teladan, maka bismillah teman-teman, terutama para orang tua, jadi teladan, jadi orang yang punya ilmu, takwa, berprestasi. Ketika anak kita sudah mengagumi orang tuanya, doa juga dilakukan, keteladanan dapat, bismillah. Di saat itu pendidikan akan jauh lebih mudah ya. Masalahnya satu, kita kadang nyuruh, kita kadang ngatur, tapi kita tidak dikagumi oleh anak-anak kita. Anak-anak tuh udah mulai bisa mikir, ini orang nyuruh ini itu layak nggak sih didengerin omongannya? Kepada gurunya, kepada orang tuanya, mereka udah mulai bisa ngelihat. Maka dari situ, yuk jangan cuma jadi soleh doang, maka jadilah orang yang jadi manfaat, jadi kebaikan, sehingga layak dikagumi. Bismillah. Ketika doa dan keteladanan sudah kita dapatkan, anak itu mendapat itu semua, di saat itu pendidikan akan jauh lebih mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.